Di sebuah kerajaan di Jawa, hiduplah seorang raja tampan bernama Raden Panji Asmara Bangun. Ia sedang mencari istrinya yang bernama Dewi Sekartaji yang sedang dilarikan ke tempat aman karena kondisi kerajaan yang sedang tidak stabil. Setelah keadaan kerajaan sudah stabil, Raden Asmara Bangun sedang mencari istrinya yang tidak tahu keberadaannya, di mana dengan mengumumkan kepada rakyat dengan cara menyamar bahwa siapapun gadis yang mampu melewati sungai dan datang menemuinya akan dipertimbangkan menjadi calon pendamping. Tidak jauh dari kerajaan, hiduplah seorang janda dengan 2 anak perempuan, Glending Abang dan Glending Kuning, sebagai anak angkat atau yang aslinya Dewi Sekartaji yang sedang menyawar. Glending Kuning terkenal karena baik hati dan rajin, meskipun sering diremehkan kakaknya. Permisi Pak, saya di sini lagi bepergian mencari istri saya yang hilang. Saya boleh menetap di sini dahulu apa tidak? Boleh Mas, tapi ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya kamu harus mencari makan saya dan menjaga mereka saya. Baik, akan saya lakukan jika saya boleh menetap di rumah ini terlebih dahulu. Iya nak, karena sekarang kamu di anak saya, nama kamu sekarang Ande. Baik, tidak apa-apa Pak. Ande Lumut menyuruh temannya untuk menyampaikan pengumuman kepada gadis di desa yang ingin ikut sayembara cari pasangan Ande Lumut. Pengumuman, barang siapa gadis yang tulus dan baik hati dan mampu menyeberangi sungai menuju ke rumah Pak Marno akan jadikan calon Ande Lumut. Bu, aku baru saja mendengar bahwa Ande Lumut sedang mencari pasangan loh. Bolehkah aku ikut? Boleh saja kalian cantik, tapi Anda Lumut mau berlalu secara kamu kan paling cantik di desa ini. Yang benar saja Ibu. Ibu boleh ikut juga. Ibu kan masih muda, masih sangat cantik. Ingat umur Bu, Ande Lumut hanya punya aku seorang. Bolehkah aku bersayembara ikut Bu? Gak boleh, kamu itu jelek, kucel lagi. Nanti malah mempermalukan ibu. Aku mohon Bu, aku bakal beresin rumah, aku janji. Gimana menurut Bu Nak? Akhirnya, Glending Kuning diperbolehkan mengikuti sayembara, tetapi dengan syarat harus membersihkan rumah. Anaknya sangat cantik, kamu harus segera siap-siap supaya tidak telat untuk sayembara nanti. Baiklah Bu, aku akan siap-siap agar Mas Ande Lumut terpesona dengan kecantikanku. Bawalah minum ini buat bekal perjalananmu nanti. Sungai itu begitu deras dan tiba-tiba datanglah monster menghampiri Glending Abang. Waduh, sungai ini deras sekali. Bagaimana aku bisa menyeberangnya? Tolong, adakah yang bisa membantuku menyeberang? Nanti aku beri imbalan. Perjalanan Glending Abang terasa begitu cepat. Sesampainya di sungai, Glending Abang tidak bisa menyeberangi sungai tersebut. Lalu ada seorang monster bernama Yuyu Kangkang ingin memberi bantuan, tapi Yuyu Kangkang meminta syarat jika ada yang ingin dibantu menyeberang. Hai Permagani, apakah kamu kepadaku? Hah? Siapa kamu? Aku adalah Yuyu Kangkang, penguasa sungai ini. Oh benar, kamu mau membantuku. Ya, tapi harus ada imbalannya. Apa imbalannya? Jadilah istriku. Wah. Aku tidak mau kalau imbalannya seperti itu. Aku ada air minum, kamu bisa membawa air minumku saja. Baiklah, pasanglah capitku. Saat perjalanan menuju sayembara, Glending Kuning menemukan seekor bangau yang kakinya sedang terluka. Glending Kuning akhirnya memutuskan menolong bangau yang terluka terlebih dahulu. Hai bangau, kasihan sekali engkau. Aku akan menolongmu terlebih dahulu, baru jalan lagi ke sayembara. Oh, hai perempuan cantik, engkau telah menolongku. Aku akan kuberikan pusaka ini jikalau ada bencana yang menimpamu. Wah, terima kasih banget. Setelah Yuyu Kangkang menyeberangkan Glending Abang, datanglah perempuan lagi bernama Glending Kuning.
Tetapi Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkan kelending kuning karena parasnya yang jelek. Hai penguasa sungai, apakah kamu mau menyeberangiku? Aku tidak mau bapak yang mengantarkan cewek cantik dan tidak jelas sepertimu. Kamu yakin nggak mau menyeberangkanku? Iya. Ya udah rasakan ini. Aduh. Ya. Setelah bantuan menyeberangi sungai dari Yuyu Kangkang, akhirnya kelending merah terlebih dahulu tiba di rumah Pak Marno. Saya kelending apa? Saya ingin menjalankan diri sebagai pasangan Anda. Kamu kesini membawa apa, anak cantik? Saya membawa air minum. Loh, kok air minumnya tinggal sedikit? Itu bekasnya Yuyu Kangkang karena dia sudah membantu menyeberangkan. Oh ya sudah, kamu tunggu sini sebentar ya. Saya manggilkan ada dulu. Baik. Pak Marno menjelaskan bahwa ada gadis cantik yang ingin melamarnya, kelending merah namanya. Tetapi Ande-Ande Lumut tidak mau karena gadis tersebut bisa menyeberangi sungai dapat bantuan dari si monster. Kelending kuning akhirnya sampai ke kediaman Pak Marno, tetapi kelending kuning ternyata lupa membawa bingkisan, dan karena rupanya yang buluk saat itu Pak Marno meremehkannya. Permisi Pak, saya ingin menjalankan diri menjadikan nasib Ande-Ande Lumut. Kamu yakin? Tadi aja ada perempuan cantik yang ditolak pertama oleh ada di lumut. Saya mohon Pak, saya berhak mengikuti sayembara ini. Udahlah, karena kamu sudah berusaha menyeberangi sungai itu. Sekarang kamu bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa. Sudah jelek, gak bawa apa-apa. Sudah, sebentar, saya panggilkan ada di rumut. Baiklah. Saat Pak Marno menjelaskan kembali kepada putranya, ternyata Ande-Ande Lumut ingin keluar dan menemui kelending kuning. Loh, bapak, saya ingin menemui wanita yang kedua yang bernama kelending kuning itu. Ayo kita temui. Raden Asmara Bangun dan Dewi Sekertaji akhirnya berkumpul kembali. Mereka mengajak Pak Marno untuk tinggal di istana. Sebagai ucapan terima kasih, akhirnya Raden Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekertaji hidup bahagia. Pesan moral dari cerita ini adalah kebaikan hati, kejujuran, dan kesabaran akan selalu membawa hasil yang baik. Seseorang tidak boleh dinilai dari penampilan luarnya, karena hati yang tulus jauh lebih berharga daripada kecantikan, harta, atau kesombongan. Perilaku licik dan sombong justru akan membawa penyesalan. Sedangkan sikap rendah hati dan sabar seperti yang dimiliki kelending kuning akan mengantarkan pada kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ande-Ande Lumut ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anak Chandra sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Alvin dan kita Prabujan sebagai Kangkang. Saya Arjuna Cakrani Kaya sebagai Ande-Ande Lumut. Saya Yoga Wisnu Ardana sebagai Karding dan Bangau. Saya Ksatria Sudiwabiansyah sebagai Pak Marni. Saya Amelia Wulandari Santoso sebagai kelending merah. Saya Stanford Saputri sebagai kelending kuning. Saya Friska Amelia sebagai Ibu Ayu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum